Pemirsa, beginilah hasil kerajinan alat tabuh terbang buatan Suhaimi warga Dusun Gedung Liwung, Desa Kemiri, Kecamatan Simonjoro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 3 alat musik terbang ini sengaja dijajal oleh Suhaimi dan rekannya lantaran memang baru saja selesai dibuat, guna mengetahui suara terbang hasil karya tangannya. Terbang memang merupakan salah satu alat musik yang tidak asing di Indonesia, yang memberikan instrumen suara dan warna musik khas sejak lama di tengah masyarakat, termasuk di Banyuwangi. Alat musik terbang ini di Banyuwangi sangat identik digunakan dengan lagu atau grup musik religi, seperti kuntulan, hadrah, dan lain-lain. Tapi tahukah Anda bagaimana alat musik terbang tersebut dibuat? Nah, kami tim Lirih-Lirih Banyuwangi 1 TV sengaja datang di rumah Suhaimi, salah satu perajin terbang di Dusun Gedung Liwung, Desa Kemiri, Kecamatan Simonjoro, guna mengetahui proses pembuatan alat musik terbang tersebut. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di daerah Kecamatan Simonjoro, tepatnya di Dusun Gedung Liwung, Desa Kemiri. Di sini kami tim Lirih-Lirih menjujuki salah satu pengrajin pembuat alat tabuh yang namanya terbang. Saya sengaja datang di pagi hari ini untuk bisa tahu bagaimana proses dari membuat alat tabuh terbang itu. Saya melihat tadi tidak hanya terbang, tetapi ada juga jidor, ada jenis-jenis tabuh, alat tabuh yang lain, termasuk juga ada anggur. Untuk lebih tahu detail prosesnya, ikuti dalam program Lirih-Lirih. Sejak pagi hari kami datang di lokasi pembuatan terbang milik Suhaimi ini, ada banyak bahan yang sudah dipersiapkan, seperti lembaran kulit kambing, kayu ukiran yang terbuat dari kayu nongko, paku, lem, dan banyak jenis bahan lainnya. Proses pertama, bahan yang dikerjakan yakni bahan utamanya dari bahan kulit kambing. Kulit kambing ini sangat mudah didapatkan oleh Suhaimi, lantaran memang ada banyak peternak dan pedagang di daerah Banyuwangi. Kulit kambing ini sebelum digunakan harus dicuci bersih dulu dari segala macam kotoran. Proses ini merupakan proses yang paling lama dalam pengerjaannya, karena harus direndam dulu beberapa malam, baru kemudian dibersihkan kembali bulu-bulunya di hari berikutnya. Setelah bersih, kemudian direndam lagi dan dilakukan pengeringan dengan cara dijemur dari panas terik matahari. Selanjutnya, dalam pengerjaannya ini, Suhaimi biasanya tidak mengerjakan sendiri, namun juga dibantu oleh anak dan keluarganya, apalagi bila ada banyak pesanan. Sekedar diketahui, 1 paket pesanan dalam 1 minggu, Suhaimi mampu mengerjakan 9 terbang, 1 jidor, pantus, dan seling. Sementara 1 paket tersebut dihargai dengan nilai 8,5 juta rupiah. Diakui oleh Suhaimi, pesanan pembuatan alat musik terbang usahanya pada beberapa bulan selama tahun 2021 dan tahun sebelumnya, permintaan pesanan berkurang lantaran dampak kondisi pandemi. Namun, pada tahun 2022 ini, Suhaimi merasa optimis dan berharap usahanya bisa kembali normal, apalagi jelang Ramadan ini. Sebab menurutnya, biasanya di tahun-tahun sebelum pandemi, permintaan pembuatan terbang sangat tinggi, baik dari dalam Banyuwangi maupun dari luar kota Banyuwangi.
Ini juga bagian daripada hasil yang dilakukan oleh Pak Suhaimi. Saimi. Jadi selain terbang, jidor ini juga hasil kerajinannya yang sudah jadi. Nah ini lagi angklung. Ternyata Cak Imi juga membuat angklung juga ini. Seperti itu. Nada sama dengan bagian dari pembawaan rasa. Maka ketika manusia atau seseorang yang mungkin dalam kondisi sedih, biasanya alat tabuhnya itu atau tabuhannya itu ya melo. Ketika seneng juga ya alat tabuhnya mungkin secara tidak langsung tangan ini akan mengalir aja, akan memainkan musik lagu-lagu riang atau instrumen riang lah. Sulit memang. Iya. Jadi kalau misalkan belajar nabuh alat musik terbang seperti ini, tidak semua orang mampu atau bisa. Butuh kebiasaan memang. Ya barusan saya mencoba hampir 1 jam ini, saya masih belum bisa jadi grupnya Pak Suhaimi. Tapi menarik. Ini penting kalau disampaikan bahwa menjadi seorang seniman tidak gampang, butuh proses. Saya hanya menabuh saja ini sulitnya minta ampun. 1 jam waktunya masih belum bisa diterima menjadi anggota. Ikuti lagi terus. Ya, kalau awal mulanya saya kan senian Pak, ikut main kuntulan itu. Lama-kelamaan ya teman-teman mengambil pengarahan untuk bikin sendiri itu Pak. Jadi sekitar tahun 90 Pak, mulai tahun 90 saya buat sendiri. Kalau untuk proses yang aktif itu tahun 2005 Pak. Sampai sekarang kurang lebih sekitar 17 tahun. Gitu. Ini melibatkan keluarga, tenaga kerjanya atau dari? Ya sebagian dari teman-teman Pak, dari tetangga, ya termasuk keluarga itu Pak. Berapa orang Pak? Kalau yang kerja sama saya ya 3. Iya. Ada yang proses kulit sendiri, bagian lempelas sendiri gitu Pak. Iya. Kalau untuk pembuatan ngimpesnya itu saya sendiri Pak. Ada anak saya gitu. Bahan membuatnya apa saja Pak? Ya terutama itu Pak, kayu nangka. Yang bagus itu kayu nangka Pak. Kayu mahoni juga bisa, tapi kalau untuk yang lebih bagusnya itu kayu nangka. Itu suaranya beda Pak dengan kayu mahoni. Iya. Bahan yang sulit didapatkan apa jenis apa? Ya untuk sementara ini paku Pak, paku cap itu elephant itu Pak, yang kecil itu agak sulit tuh. Di sini dia yang jual, yang ada cuma di Banyuwangi Pak. Kalau sekitar Singgonjuru, Rogo Jambi, Genteng tidak ada. Satu set dijual berapa? Kalau terbang yang bagus itu 425, 425. Satu terbang, 1 biji. Kalau satu set terbang? Kalau 1 set itu 8,5. Terbang 9, didor, pantus, seling. Permintaan dari mana saja Pak? Selain mungkin di Banyuwangi, di luar kota? Ya Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu Pak. Biasanya gitu. Yang sering Sulawesi Pak, sama Kalimantan.
Kalau musim menjelang puasa Ramadan gini apa biasanya pesanan ramai? Kalau menjelang bulan Ramadan, Mbak, terus terang itu agak sepi, Mbak. Kalau udah tengah Ramadan, tanggal 15 ke atas itu biasanya ramai lagi. Untuk persiapan setelah hari raya, Mbak. Itu biasanya. Kalau yang ramai itu biasa hari-harian, Mbak. Bulan Maulud itu, Mauludan itu pasti ramai, Mbak. Sering. Ya, kalau saya kan nerima servisan itu, Pak, biasanya, Pak. Pesanan yang baru, ada angklung, ketepung, kendang itu biasanya. Sebagai seorang pengrajin, Pak, Ya. pasti ada kendala-kendala yang mungkin bisa disampaikan. Betul, ya, Apa ya. sih Pak kendalanya, Itu, Pak? ya terutama terus terang aja, Pak, masalah modal. Ini kan saya mulai merintis mulai apa, Pak? Tidak ada modal, Pak. Jadi, dikit-dikit saya kumpulkan untuk beli bahan ini gitu, Pak. Ya, saya berharap untuk dari pihak-pihak yang berkait seperti pemerintah daerah, ya supaya memberi perhatian lah pada pengrajin seperti saya ini, Pak, untuk meminjami modal atau gimana caranya gitu, Pak, biar lebih maju gitu, Pak. Nah, pemirsa Banyak Satu TV, itulah tadi lere-lere kami di tempat pengrajin terbang di rumah Cak Imi. Mudah-mudahan lere-lere kami bisa bermanfaat bagi banyak orang, maaf dengan kekurangannya. Sampai ketemu lagi dalam program Lere-lere.